Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan TIK di dunia nyata, transformasi dan dampak. Presentasi ini mengeksplorasi penerapan TIK dalam berbagai sektor kehidupan nyata, menyoroti dampaknya dan manfaat transformasi yang ditawarkannya. Tugas ini sebagai tugas UAS, yaitu saya sendiri Eva Andini Putri 2270231033. Lalu yang kedua ada Reksa Dwi Febrian 2270231013. Lalu ada Risma Damayanti 2270231039. Next. Penerapan TIK di dunia nyata, menjelajahi aspek, manfaat, dan tantangan TIK. Yang pertama ada pengantar TIK, yaitu memperkenalkan konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada aspek penerapan TIK, menjelajahi berbagai aspek TIK yang diaplikasikan dalam pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Lalu yang ketiga ada manfaat teknik TIK, membahas manfaat signifikan yang diperoleh dari penggunaan TIK dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang keempat ada tantangan TIK, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan TIK termasuk isu privasi dan keamanan data. Yang kelima ada studi kasus, menyajikan studi kasus nyata tentang penerapan TIK yang berhasil dan pelajaran yang bisa diambil. Lalu yang terakhir ada masa depan TIK, membahas perkembangan terbaru dalam TIK dan prediksi untuk masa depan penerapannya. Next. Definisi teknologi informasi dan komunikasi, memahami esensi dan komponen TIK. Definisi TIK, teknologi informasi dan komunikasi adalah alat untuk mengolah dan menyebarkan informasi. Yang kedua ada komponen TIK. TIK mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. Lalu yang ketiga ada perangkat keras, mencangkup komputer dan perangkat mobile yang digunakan untuk mengakses informasi. Yang keempat ada internet dan jaringan komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara efisien. Yang keenam ada perangkat lunak aplikasi, software yang mendukung berbagai fungsi dalam pengolahan informasi. Yang keenam ada media sosial, platform online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi antar pengguna. Mengapa TIK penting? Menjelajahi dampak TIK dalam kehidupan modern. Yang pertama ada efisiensi. TIK mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan, memungkinkan hasil yang lebih cepat. Yang kedua, aksesibilitas. TIK memudahkan akses informasi dan layanan sehingga semua orang dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Ketiga, komunikasi. TIK memfasilitasi komunikasi antar individu dan organisasi, meningkatkan kolaborasi. Keempat, ada inovasi. TIK mendorong pengembangan produk dan layanan baru, menciptakan peluang bisnis. Dan yang kelima, ada globalisasi. TIK menghubungkan masyarakat di seluruh dunia untuk mempermudah interaksi nasional. Penerapan TIK dalam pendidikan, mengoptimalkan pembelajaran melalui TIK. Ada e-learning, platform pembelajaran online seperti Moodle dan Google Classroom memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua ada kelas virtual. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan siswa melalui video call. Lalu yang ketiga ada sumber daya digital. Akses ke bahan ajar digital seperti e-book dan video pembelajaran memperkaya pengalaman belajar. Dan yang keempat ada simulasi dan game edukasi. Pengalaman interaktif meningkatkan pemahaman konsep dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reksa. Maaf Reksa belum on mic. Penerapan TIK dalam bisnis, kontribusi TIK untuk produktivitas dan efisiensi. Sistem manajemen, penerapan software ERP untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien. Yang kedua, e-commerce, platform jual beli online seperti Tokopedia dan Bukalapak memudahkan transaksi. Yang ketiga ada pemasaran digital. Di sini memanfaatkan media sosial dan iklan online untuk menjangkau pelanggan baru. Lalu ada analisis data. Di sini menggunakan big data untuk memahami perilaku konsumen dan mengambil keputusan strategis. Lalu ada penerapan TIK dalam kesehatan, inovasi teknologi, informasi untuk sektor kesehatan. Yang pertama di sini ada
rekam medis elektronik, digitalisasi catatan kesehatan pasien untuk akses yang lebih mudah dan aman. Yang kedua ada telemedicine, konsultasi medis jarak jauh yang memungkinkan pasien bertemu dokter melalui video call. Lalu ada aplikasi kesehatan, pengguna aplikasi untuk memantau kesehatan dan kebugaran secara real time. Yang keempat ada sistem manajemen rumah sakit, mengelola operasi rumah sakit dengan lebih efisien menggunakan sistem integrasi. Lalu di sini ada penerapan TIK dalam transformasi transportasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada sistem navigasi, penggunaan GPS dan aplikasi peta seperti Google Maps membuat perjalanan lebih efisien. Transportasi umum cerdas, sistem informasi penumpang memberikan informasi waktu kedatangan bus atau kereta secara real time. Otomatisasi, teknologi dalam manajemen lalu lintas membantu mengurangi kecepatan di kota-kota besar. Lalu ada kendaraan terhubung, mobil yang terhubung ke internet meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Risma, silakan. Baik. Selanjutnya, inovasi TIK dalam sektor pemerintahan meningkatkan efisiensi dan keterbukaan melalui TIK. Yang pertama ada e-government, sistem publik secara online yang mempercepat akses informasi bagi masyarakat. Yang kedua ada platform digital transparansi, yaitu platform digital untuk transparansi anggaran dan kebijakan pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga ada sistem pengaduan, aplikasi yang memfasilitasi laporan langsung dari masyarakat terkait masalah yang dihadapi. Yang keempat ada pengelolaan data, penggunaan data yang efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan TIK. Mengidentifikasi tantangan utama. Yang pertama ada keamanan cyber. Ancaman terhadap data pribadi dan informasi sensitif meningkat seiring penggunaan TIK. Yang kedua ada kesenjangan digital. Terdapat perbedaan akses TIK antara daerah perkotaan yang maju dan pedesaan yang tertinggal. Yang ketiga ada biaya infrastruktur. Investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur TIK menjadi hambatan bagi banyak organisasi. Yang keempat, ada kesadaran dan pendidikan. Perlu diedukasi masyarakat mengenai penggunaan TIK yang aman dan efektif untuk mengurangi resiko. Next. Kesimpulan penerapan TIK di berbagai sektor. Dampak dan manfaat. Pertama, ada pendidikan. Penerapan TIK dalam pendidikan meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Lalu ada bisnis. TIK mendukung efisiensi operasional dan memperluas pasar bagi perusahaan. Selanjutnya ada kesehatan. Teknologi informasi kesehatan meningkatkan diagnosis dan pelayanan pasien. Lalu ada transportasi. TIK membantu dalam pengelolaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan transportasi. Lalu ada pemerintahan, digitalisasi pemerintahan meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Selanjutnya ada tantangan. Meskipun banyak manfaat, tantangan seperti keamanan data tetap perlu diatasi. Yang terakhir ada masa depan TIK. Pengembangan berkelanjutan dalam TIK akan membuka peluang baru di berbagai sektor. Next. Udah, Cok. Menjelajahi dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu belakangnya dibaca juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa, Cok? Ini